Eh, ada satu ayat di juz 7 nggih. Pripun nggih bunyine nggih? Bunyine kula ati supeni nggih. Kula maknane mawon. Jadi maknane ngaten. Dialah Allah yang mematikan kalian di saat kalian tidur. Di saat kalian tidur. Sederhanane Gusti Allah niku mateni menungso nalikane turu. Wong turu niku mati. Doanya yang bisa kita ucapkan adalah kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah yang telah menghidupkanku sesudah mematikanku. Nah, Allah yang mematikan manusia ketika tidur, lalu menungso ning ngendi? Jadi nek jenengan tidur itu rohnya di mana? Jiwa jenengan itu di mana? Menurut Imam Qurtubi, menurut Imam Qurtubi di kitab namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, di situ disebutkan bahwa ketika manusia tidur, nyawanya itu dicabut, rohnya dicabut. Lalu dia akan dikumpulkan di alam namanya alam roh. Nah, alam roh niku ketemu wong-wong sing wis mati. Nah, pada di alam tersebut kalau mimpi berarti benar. Kemudian ketika dia mau bangun, maka rohnya itu dikembalikan. Lah, nek jenengan kok ngimpi terus tangi, berarti itu sudah wilayahnya gangguan setan. Jadi jenengan ngimpi kok melek, kuwi setan. Karena berarti jenengan sudah proses. Itu kan aslinya dari langit kan, dari langit ketemu sama rohnya, ya alam roh lah. Cuma kita tidak nyadar aja. Kemudian sampai di sampai hampir di tempat kembali kita, dia di situ. Nah, pada saat seperti itu, potensi ketemu malaikat, potensi ketemu roh-roh yang lain itu sangat besar. Sehingga mungkinkah kita ketemu dengan malaikat? Mungkin. Pertama di alam yang kita sebut tadi alam mimpi. Disebut alam mimpi. Hakikatnya adalah alam di mana roh kita dipindahkan ke alam roh. Kita sebut dengan alam mimpi. Nah, ini potensi ketemu baik dengan malaikat, bahkan ketemu dengan nabi kan bisa. Kita ngimpi ketemu nabi itu bisa. Kita ngimpi ketemu siapapun itu bisa. Tentu ada mimpi yang benar, ada yang mimpi tidak benar. Ada mimpi itu sifatnya informatif, ada mimpi itu sifatnya hanya sekedar bunga-bunga saja atau sekedar kembang-kembang tidur saja. Tapi ada yang sifatnya informasi. Nah, informasi itu kan berarti ada informannya. Sopo sing ngekei informasi. Nah, itu bisa malaikat dan kemungkinan besar itu adalah malaikat atau sesuatu yang diutus oleh Allah. Nah, ini pertemuan mimpi manusia dengan malaikat sangat bisa. Kemudian yang kedua, mungkinkah manusia ketemu dengan malaikat secara fisik? Secara fisik. Kalau kita bicara mungkin juga. Mungkin juga. Dengan bentuk-bentuk yang variatif. Percaya atau tidak percaya Bapak Ibu, sebagian orang yang mau meninggal itu tahu kalau malaikat ketemu dia. Kita tahu kalau zaman Nabi dulu ketika perang Badar, malaikat ikut turun tangan perang, kemudian para sahabat melihat. Kita tahu dulu ada seorang penjaga gudang zakat itu ketemu dengan setan.
Kita tahu ada beberapa orang yang ditemui oleh malaikat pada zaman Bani Israel, yaitu orang buta, orang buta, orang budiken dan seterusnya itu, yang kemudian ternyata itu hanya ujian yang diberikan. Jadi secara probabilitas kemungkinan, mungkinkah kita ketemu dengan malaikat? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena memang malaikat diperbolehkan oleh Allah untuk untuk mengatur sesuai dengan tupoksinya, dan dia diberikan hak untuk mengubah diri dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, jadi termasuk banyak walinya Allah yang melihat malaikat maut itu datang, ketemu, oh ini malaikat maut, ini ketemu tenan, aku meh mati ini. Makanya kan banyak ulama yang hampir meninggal itu udah tahu, oh sesuk. Makanya terakhir itu ceritanya Mbah Mun kalau tidak salah itu yang ngancani beliau waktu di Mekah tahun 2019 kan cerita, ini dino apa mas? Anu dinten Sabtu Mbah, sesuk nek dino Selasa aku kandhani ya. Lho lah napa Mbah? Yes pokoke nek malam Selasa aku kandhani. Malam Selasa terus macak, aku wis gandeng burung mas. Mpun Mbah ngono sing nderek niku. Mpun Mbah nek ana widodari 100 sing 99 anu jenengane Mbah ngono. Jadi artinya sederhana, engko Selasa. Lah napa to Mbah kok ngenteni dina Selasa? Genah pola kae ning dhuwur Ka'bah kae ana kuwi nemoni aku mau kae malakal maut, malaikat mati. Kayak nyabut nyawaku sesuk dina Selasa. Yo tenan nih, Selasa subuh meninggal tenan. Jadi gini maksud saya, apakah punya kemungkinan? Punya. Jadi itu bukan tahayul, bukan. Itu bukan khurafat, bukan. Itu adalah informasi yang benar dan bisa kita percayai karena memang itu bisa terjadi. Jadi kita tidak menafikan adanya pertemuan manusia dengan malaikat sebagaimana pertemuan manusia dengan setan. Sama itu potensinya bisa sama. Nah, memastikan bahwa itu malaikat atau itu setan, itu perlu ilmu tersendiri. Ojo nganti keliru. Sebagian orang niku nganggep ketemu malaikat padahal setan. Nah niku dapusi karo setan. Aku malaikat padahal ternyata dia setan. Maka nanti kalau informasi kok dari malaikat, tetap harus dikembalikan, diukur dengan barometer, dengan ukuran ayat-ayat Gusti Allah dan hadis-hadisnya Rasulullah. Terus pertanyaan tadi, mungkinkah kita sebagai orang awam bertemu langsung dengan malaikat? Mungkin. Nah, cuma probabilitasnya berapa persen saya tidak tahu. Ngoten Bapak. Terima kasih.